Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Salman Al-Farizi dari Teknik Geologi UGM Angkatan 2022. Tim saya 22 493352 TK 54038. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai aplikasi petrografi dalam penentuan tektonik setting dan provenance dari batuan sedimen silicate plastik. Oke, nah sebelum kita mulai, kita akan lanjut dulu mengetahui batuan sedimen itu seperti apa. Batuan sedimen silicate plastik itu apa sih? Nah, batuan sedimen silicate plastik adalah jenis batuan sedimen yang terbentuk dari pecahan fragmen batuan lain dari batuan baku. Nah, sedimen itu sendiri atau batuan metamorf yang telah mengalami erosi, transportasi, dan hingga deposisi bahkan sampai diagenesis dan akhirnya terbentuk batuan sedimen plastik. Nah, komposisi utama dari batuan sedimen ini adalah kuarsa, feldspar, dan juga diaphragm. Nah, asal-usul dari batuan sedimen silisikat sendiri secara umum itu adalah dari awalnya ada source rock, di sini digambarkan sebagai pegunungan, nanti akan terjadi erosi oleh agen erosional seperti es, air, dari air hujan, atau bahkan dari angin juga bisa. Dan akhirnya batuan-batuan seperti pegunungan itu nanti akan terpecah menjadi batuan yang lebih kecil. Nah, batuan yang kecil-kecil itu nantinya akan tertransportasi oleh agen transportasi seperti angin ataupun sungai. Di sini dicontohkan sebagai sungai. Nah, agen transportasi itu nanti akan mendeposisikan material-material sedimen atau fragmen-fragmen batuan yang kecil itu nantinya akan terdeposisi ke uh, tempat deposisi. Salah satunya di sini ditunjukkan adanya ada estuari, delta, channel, atau nanti juga terdeposisi nanti di laut. Nah, karena proses pemadaman yang lama, nantinya akan jadi identifikasi dan membentuk batuan sedimen itu sendiri. Nah, karena proses yang lebih lanjut, nanti juga akan dapat terjadi diagenesis karena proses tekanan dan suhu, nanti akan terbentuk juga proses yang lebih lanjut lagi dan menimbulkan batuan sedimen nanti yang lebih kompleks lagi. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk khusus analisis petrografi, pada batuan sedimen ini hanya berfokus saja pada batuan sedimen sandstone atau berukuran pasir yang berukuran sekitar 1/16 mm sampai 2 mm. Hal ini karena keterbatasan dari mikroskop polarisasi sendiri yang biasanya itu terbatas medan padangnya sekitar 4 mm kali 4 mm sehingga ini optimal untuk uh, pengamatan pada batuan sandstone atau batuan yang berukuran pasir atau bahkan lebih kecil dari pasir. Seperti itu. Lanjut. Nah, hubungan dari asal muasal batuan sedimen atau provenance dan karakteristik batuan sedimen itu seperti apa sih? Nah, di sini ada beberapa faktor yang memengaruhi atau menjadi penentu interpretasi kita mengenai asal muasal dari batuan sedimen. Salah satunya adalah komposisi batuan sedimen. Nah, komposisi batuan sedimen ini dibagi lagi menjadi dua, ada komposisi secara kimiawi atau bahkan juga secara geologi. Nah, komposisi dari secara kimia dan geologi ini nantinya akan menentukan litologi dari source rock atau batuan asal dari batuan sedimen tersebut. Nah, dari source rock yang udah kita temuin, kita juga dapat tahu ini uh, tectonic setting atau setting tektonik yang memengaruhi atau membentuk dari sosok tersebut seperti apa, kita juga bisa tahu lewat itu. Nah, selain dari komposisi, kita juga ada texture. Nah, texture ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ukuran atau size dan juga dari bentuknya. Nah, dari size dan shape ini kita juga dapat mengetahui bagaimana pengaruhnya interpretasi dari climate-nya seperti apa, terus dari relief dari permukaan atau permukaannya seperti apa. Ini juga dapat kita tahu map size atau shape gradientnya seperti apa. Bahkan nantinya kita juga bisa mengetahuinya untuk menginterpretasi lokasinya, lokasi pengendapannya nanti di mana, atau lokasi dari sosoknya itu di mana. Dan selain itu dari texture kita juga lihat dari skala lebih besar dari texture, dari sedimentary texture, kita juga lihat dari kemas atau fabric, itu nanti kita juga dapat mengetahui value current dari transport dari arus mekanisme transportasi dari batuan sedimen tersebut. Nah, selain itu kita juga dapat mengetahui asal usulnya dari paleomagnetismenya, dari mineral-mineral yang terkandung di dalamnya. Nanti kita juga dapat mengetahui dari hubungan fasiesnya, bahkan dari ketebalan dan volume dari batuan sedimen tersebut, kita juga dapat mengetahui bagaimana
asal-usul dari batuan sedimen tersebut. Nah, untuk pada pengamatan petrografi atau analisis petrografi, kita pada hari ini hanya berfokus pada bagaimana pengaruh komposisi terhadap kita menginterpretasikan asal muasal dari batuan dan nantinya berkorelasi dengan plate tectonics. Nah, sebelum itu sebenarnya komposisi dari batuan sedimen itu apa aja sih yang mempengaruhinya? Nah, yang mempengaruhinya ada beberapa hal. Salah satunya adalah tektonik dari plate tektonik itu sendiri. Jadi tektonik setting yang berbeda itu nanti akan menimbulkan batuan yang terbentuk juga berbeda. Batuan sosrak yang terbentuk juga berbeda, itu nanti akan mengalami sedimentasi yang berbeda, sehingga nanti pengayaan dari batuan sedimen yang nantinya terbentuk, itu juga nanti juga berbeda. Nah, selain dari tektonik settingnya, itu kita juga dapat komposisi, mohon maaf, batuan sedimen itu juga dipengaruhi oleh climate, vegetasi, terus alluvial storage, sedimen load river slope-nya, terus juga dari energi sistemnya, mekanisme transportasinya, dan beberapa banyak faktor lain. Kenapa climate vegetasi itu nanti bisa mengaruhi komposisi batuan? Hal ini itu juga berpengaruh pada mekanisme pelapukan secara kimiawi. Ketika climate-nya itu tropis, terus vegetasinya juga mendukung dan banyak, itu nanti pelapukan akan lebih intensif dibandingkan dengan wilayah-wilayah dengan iklim yang cukup kering. Nah, selain itu, ketika mekanisme sedimentasi yang terbentuk itu juga lama durasinya, terus juga energinya juga besar, itu nanti akan menimbulkan pengkayaan dari mineral juga yang berbeda, karena ada beberapa mineral yang tidak resisten sehingga tidak kuat untuk mengalami proses transformasi yang begitu intensif. Pengayaan mineral akibat diagenesis itu nanti juga dapat berpengaruh. Seperti di sini akibat dari burial pemendaman atau bahkan dari geotermal, gradien geotermal. Itu nanti juga dapat berpengaruh pada komposisi batuan sedimen lebih lanjut lagi. Dan di sini kita akan berfokus saja pada bahasa selanjutnya, yaitu di tektonik settingnya. Nah, hubungan dari tektonik setting dan properties dari batuan sedimen karst ini dijelaskan oleh pada diagram Dickinson and Sajik pada tahun 1979. Di sini secara umum diagramnya itu sebenarnya ada dua. Sebenarnya nanti akan ada 4, ada di akhir, tapi di sini secara umum terbagi menjadi 2, yaitu diagram sebelah kiri dan juga diagram sebelah kanan. Di mana di sini itu secara umum Dickinson and Sajik ini membagi tektonik setting yang provenance dari tektonik setting itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada di daerah sini. Di sini itu dinamakan sebagai continental area. Continental ini dibagi menjadi kraton interior, transitional continental, dan juga basement uplift. Lalu juga ada recycle orogen, dan juga terakhir di sini itu ada di magmatic setting, di mana magmatic setting dibagi lagi menjadi arc, transitional arc, dan undecided arc. Nah, di sini ada perbedaan penggunaan dari kedua diagram ini, di mana perbedaannya di bagian plottingan karena diagram ini berbeda. Di mana yang kiri itu menggunakan QFL, di mana Q-nya itu adalah kuarsa biasa, digabungkan dari kuarsa monokristalin ditambah dengan polikristalin ditambah dengan kuarsa di batuan rijang, L-nya berupa litik semuanya, dan feldspar-nya berupa paduklas ditambah feldspar. Namun di sebelah kanan ini ada perbedaan, di mana kuarsa yang digunakan hanya kuarsa monokristalin saja, dan titiknya kuarsa polikristalin itu includekan ke titik batuan litik di sebelah kanan ini, sehingga ada perbedaan diagram karena ada perbedaan komposisi yang digunakan untuk plotting di dalamnya. Nah, kita bahas satu persatu dari masing-masing tektonik setting ini. Nah, yang pertama, kita akan bahas mengenai continental block area atau di bagian abu-abu sebelah kiri ini. Kalau dilihat dari sekilas dari grafiknya, itu continental block nanti akan ada pengayaan di bagian kuarsa juga feldspar dengan kandungan litik yang sedikit. Nah, continental block itu sebenarnya apa sih? Continental block itu di mana tektonik settingnya itu hanya berfokus pada continental area aja atau kerak bumi saja. Nah, di sini itu cara umum dibagi menjadi 2. Ada basement uplift dan juga interior craton. Basement uplift itu jadi ketika
adanya suatu struktur di mana nantinya ada pengangkatan kerak benua yang bagian dalam itu terangkat ke atas dan nantinya akan tersingkap. Nah, batuan komposisi batuan yang tersingkap ini biasanya adalah batuan granitik ataupun batuan gneisik. Karena dia tersingkap ke atas dan karena dia itu resisten, akhirnya erosinya itu sangat-sangat intensif. Sehingga nantinya komposisi material yang terbentuk, mineral yang terbentuk itu tuh biasanya kayak feldspar. Dan dia itu biasanya terdeposisi dekat dengan sumber. Dia itu biasanya di sini, yaitu di trenchnya gitu. Nah, terus lalu juga ada interior craton. Interior craton itu di cratonnya itu sendiri, di kerak benuanya itu sendiri yang di datarnya ini. Nah, karena kerak benua itu sendiri itu biasanya mengandungnya itu adalah batuan vulkanik yang felsik dan juga batu metamorf, sehingga batuan yang biasanya terkandung di dalamnya itu kuarsa yang banyak itu. Dan di situ itu erosi yang terjadi itu cukup minim, sehingga pengayaan kuarsa akan semakin banyak di sana karena kuarsa kan juga mineral-mineral yang resisten, dan karena batuan di kerak benuanya juga gulungan kuarsa, sehingga nantinya akan banyak mineral kuarsa yang terbentuk pada batuan sedimen di dekat di daerah kontinental block area ini. Nah, lanjut. Lalu di magmatic setting. Di magmatic setting ini biasanya terjadi di zona-zona subduksi, di mana ketika kerak benua mensubduksi dari kerak benua lain atau mensubduksi dari kerak samudra, nantinya akan terbentuk busur-busur magmatik atau busur-busur gunung api. Di mana busur-busur gunung api ini nantinya juga akan membentuk source dari batuan sedimen yang berbeda. Nah, gunung-gunung api ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada dissected arc atau terpancung, atau dia itu busur magmatiknya sudah tererosi. Nah, ketika busur magmatik itu sudah tererosi, ketika gunung itu sudah tererosi, maka dia akan menyingkap batuan-batuan vulkanik yang ada di dalamnya, sehingga banyak fragmen-fragmen kuarsa, fragmen batuan sedimen yang berasal dari sini itu banyak kaya akan feldspar dan juga kuarsa, terutama kuarsa monokristalinnya, sehingga dia dibuatnya di daerah sini di sector arc, yaitu kaya akan kuarsa dan juga feldspar. Berbeda dengan yang undissected arc. Di undissected arc ini dia itu masih belum terlalu ada erosi yang intensif, sehingga karena permukaan dari gunungnya itu masih tertutupi oleh batuan vulkanik, sehingga nantinya banyak titik vulkanik yang nantinya akan terdapat pada batuan sedimen yang terbentuknya. Jadi undissected arc ini nanti akan banyak titiknya. Titiknya terutama di sini titik vulkanik ya. Nah, di sini lanjut ada recycle orogen setting. Recycle orogen setting ini adalah di mana ada terjadi suatu pengangkatan akibat dari orogenesa atau akibat dari proses konvergen. Nah, proses konvergen ini tuh ada beberapa yang akhirnya menyingkap batuan ke atas, dan akhirnya batuan tersebut tererosi dan menjadi source dari batuan sedimen. Nah, ada beberapa tipe dari recycle orogen ini. Salah satunya adalah collision orogen. Collision orogen itu terjadi akibat kedua dari batuan blok kontinen itu saling bertabrakan, sehingga dia itu jadi kolisi. Nah, komposisi utama dari blok kontinen ini dominannya berupa batuan sedimen atau batuan metasedimen, sehingga nanti banyak titik fragmen di sini, terutama dari titik fragmen batuan sedimen sendiri. Nah, lalu ada foreland uplift. Foreland itu di daerah sini, foreland basin. Nah, ketika foreland itu terjadi adanya struktur konvergen dan akhirnya dia itu uplift atau dia itu terangkat ke atas, yaitu nanti akan menjadi sumber dari batuan sedimen. Nah, tetapi sumber dari batuan sedimen ini jadi lebih kompleks karena bisa aja dari batuan karbonat bisa, dari batuan vulkanik bisa, batuan sedimentasi kasik dan sedimenmu juga masih bisa. Nah, pembeda dari kandungan yang dihasilkan adalah di foreland uplift ini nanti akan banyak mengandung kuarsa yang tinggi dan juga feldspar juga yang tinggi. Nah, lalu yang terakhir adalah subduction complex provenance, di mana subduction complex provenance ini tuh di bagian subduksi, di mana ketika kerak samudra itu yang menunjam, itu tuh nanti ada beberapa bagian yang akhirnya mencuat ke atas dan akhirnya mengalami pengangkatan. Nah, subduction complex provenance ini bisa ada berapa batuan dari sedimen bawah laut itu nantinya juga akan tersingkap dan menjadi source rock. Nah, salah satunya dari sedimen bawah laut itu adalah batu hijau. Nah, salah satu penciri utama dari subduction complex provenance ini adalah
batuan sedimen yang terbentuk nantinya akan banyak litik dari batu rijang seperti itu. Nah, berikut adalah resume dari provenance diagram lukisan Archimedes. Sebenarnya bukan hanya ada 2 diagram saja, di diagram AB seperti yang sudah dijelaskan di awal, tetapi ada juga diagram yang C dan D ini. Dimana yang C ini dia adalah diagram yang membagi titiknya, di mana titik dari kuarsa polikristalin, titik vulkanik, dan titik dari batuan sedimen itu dibedakan kembali. Karena titik-titik ini juga nanti akan menjadikan tekanan setting yang berbeda. Seperti titik vulkanik, ya menjadikan di magmatic provenience, terus kuarsa polikristalin yang menjadikan dia itu seperti batu rijang, itu tuh kebanyakan juga di subduction complex provenience. Terus dan juga titik LT di sini adalah titik batuan sedimen, di mana kebanyakan itu di bagian collision orogenic source, karena dia itu di jadi kera benua kan dia banyak batuan-batuan sedimen di dalamnya. Nah, di sini juga ada yang di ini, yaitu membagi lebih rinci antara pembeda dari kuarsa monokristalin, plagioklas, dan juga feldspar. Nah, itu aja adalah rangkuman dari hubungan antara Dickinson dan Subjects. Di sini hanya berfokus pada pengamatan khususnya di pengamatan petrografi dan khususnya di batuan sandstone saja untuk pemakaian dari provenance dari diagram Dickinson dan Subjects ini berhubungannya nanti dengan tectonic settingnya. Itu aja dari saya. Saya ada sedikit pesan terakhir yang lumayan tren akhir-akhir ini. Rasa yang tersimpan itu mirip dengan batu vulkanik, teman-teman. Cukup terbentuk di dalam saja, dan nggak perlu ada yang tahu. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.